pagi semua anak-anak. Setelah kalian mengikuti ulangan selama 1 minggu lebih, sekarang kita akan mengisi waktu luang kalian dengan ibadah. Nah, di sini percaya kalian tetap semangat kan untuk menjalankan ibadah kita hari ini. Kita akan menjalani ibadah hari ini dan besok. Di sini berharap kalian tetap kasih waktu yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Setiap hari, anak-anak semua ikut nyanyikan ya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kaulah segala bagiku. Mari setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Mari kita berdoa. Anak-anak semua berdoa yang baik ya. Ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami dapat ibadah dengan baik. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah pemain musik, berkatilah anak-anak yang di rumah, berkatilah orang tua, agar dapat menjalankan semua tugas-tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo semua berdiri dengan memakai gaya.
Semua anak ikut nyanyi ya, apapun yang terjadi. Roh Kudus, penuhilah hidupku. Engkaulah yang menolong, menguatkan, dan menuntun hidupku untuk dapat menjadi anak yang hidup benar dan melakukan kehendak Bapa di sorga.
bagaimana seorang nenek yang selalu mendapat pertolongan dari sebuah robot. Kenapa? Karena dalam keterbatasan nenek itu, dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan penolong. Dan robot itu selalu siap untuk menolong, tapi ada batasnya. Robot harus menggunakan baterai, bukan? Sampai nenek itu meninggal dunia. Nah, dari video yang sudah kalian lihat, kita belajar bahwa setiap manusia membutuhkan pertolongan. Di sini juga yakin kalian di sekolah pasti butuh pertolongan guru. Di rumah kalian anak-anak pasti juga butuh pertolongan mama kan? Nah, setiap kita manusia membutuhkan seorang penolong. Hari ini di sini mau cerita bahwa Tuhan Yesus juga sudah menyiapkan penolong yang sangat-sangat menolong kehidupan anak-anak semua. Bukan cuma di hari Senin, bukan cuma di hari Sabtu, bukan cuma di hari Minggu, atau bukan cuma di pagi hari, tapi setiap saat penolong ini selalu ada buat kalian. Nah, siapa penolong itu? Nah, di sini mau cerita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus selalu siap sedia untuk menolong setiap orang. Yang sakit disembuhkan, yang buta dikasih melihat, yang tuli bisa mendengar, bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan oleh kuasa Yesus. Bahkan orang-orang yang mengalami kesusahan ketika mereka lapar dalam perjalanan, Tuhan Yesus bisa memberi mujizat, memberi makan 5.000 orang. Artinya Tuhan Yesus juga selalu siap sedia menolong. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, siapa dong penolong kita? Nah, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, jelas di situ dikatakan bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, yaitu penolong buat kehidupan anak-anak, buat kehidupan setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Kalau tadi nenek dalam video yang sudah kalian lihat, butuh robot untuk menolong dia ambilkan minum, butuh penolong dia untuk temenin dia waktu dia lagi sedih karena neneknya cuma seorang diri. Nah, kalau kita sekarang bukan cuma bisa menolong kita dalam hal-hal yang jasmani, bisa ambilin minum, bisa masakin, bukan. Tetapi Roh Kudus itu menolong kita semua, menolong anak-anak semua untuk menjadi anak-anak yang baik. Nah, Roh Kudus juga akan menolong anak-anak ketika anak-anak dalam keadaan yang susah. Roh Kudus ada untuk menghibur kalian. Nah, hari ini di sini akan kasih video bagaimana karya Roh Kudus menolong Paulus dan Silas ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun setiap perjalanan Paulus. Kita lihat videonya ya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi.
Kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lihat videonya, betapa baiknya Tuhan itu buat kita semua. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menolong anak-anak semua. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus itu adalah sumber hikmat. Ya, kalau 2 minggu yang lalu kita juga belajar bahwa Roh Kudus itu hadir untuk menjadi sahabat buat anak-anak semua. Hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus itu hadir buat anak-anak semua untuk menolong. Yang terlebih penting, menolong kita, mengarahkan kita, menuntun kita, mengajar kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Paulus itu dia dituntun oleh Roh Kudus sampai mereka sampai di Makedonia. Dan benar ternyata ketika Paulus mau ditolong oleh Roh Kudus dengan cara menuntun perjalanan Paulus, mereka bisa memberitakan firman Tuhan dahsyat dan luar biasa. Di sini percaya kalau kalian mau ditolong oleh Roh Kudus, pasti Roh Kudus selalu siap sedia untuk menolong kalian. Nah, banyak anak-anak gak mau ditolong sama Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka mau jalan semau-maunya mereka. Ya, mereka mau marah, ya udah. Mereka mau melawan orang tua, ya, mereka mau bohong. Itu karena mereka gak mau dituntun Roh Kudus. Tapi anak-anak yang mau ditolong oleh Roh Kudus selalu mau diarahkan oleh Roh Kudus untuk menjadi anak-anak yang baik. Nah, Miss percaya kalian pasti mau dituntun Roh Kudus ya. Oke, sekarang kita mau berdoa, buka hati kalian supaya Roh Kudus benar-benar hadir dalam hidup kalian, benar-benar menolong kalian, mengarahkan kalian menjadi anak-anak yang baik. Oke, semua tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan menolong anak-anak, bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka harus memilih jalan yang benar. Roh Kudus akan menolong mereka menjadi anak-anak yang baik. Roh Kudus akan menolong mereka menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Roh Kudus akan menolong mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Bahkan dalam segala hal Roh Kudus akan menolong mereka. Ketika mereka sedih, Roh Kudus hadir untuk memberikan pertolongan, memberikan penghiburan buat mereka. Ketika mereka dalam keadaan yang susah, Roh Kudus hadir untuk memberikan penghiburan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak SD kasih karunia. Biar mereka buka hati sungguh-sungguh. Terima Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya ibadah kami hari ini benar-benar akan membawa perubahan dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Mereka akan mau menjadi anak-anak yang ditolong oleh Roh Kudus. Menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur kepada Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, sebentar lagi kalian akan libur bukan? Di sini berharap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokoler ya, tetap bawa hidup kalian doa kepada Tuhan supaya kalian menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Nanti untuk bulan depan ketika kalian masuk kita berdoa ya supaya kita bisa datang ke sekolah ya. Oke, kita kan sudah lama tidak berjumpa. Jadi percaya kalau kita berdoa
pasti Tuhan kasih yang terbaik supaya kalian bisa belajar bersama-sama di sekolah. Berdoa ya supaya keadaan Indonesia, keadaan tempat di mana kita tinggal boleh bebas dari COVID-19. Oke. Nah, untuk tugas hari ini, Miss Cindy tidak memberikan tugas untuk tulis di PS, tapi Miss Cindy mau kalian absen dengan mengisi komen nama dan kelas kalian. Oke, jangan lupa ya. Tidak ada tugas PS, tetapi tugasnya adalah kalian tulis saja nama kalian dan kelas kalian di komen komentar supaya Miss Cindy tahu siapa saja yang mengikuti ibadah dan siapa yang tidak mengikuti ibadah. Oke? Kalian harus menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus